Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Magviro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan proyek yang telah dibuat pada minggu sebelumnya. Proyek tersebut berjudul Mencapai Kesetaraan Gender melalui peningkatan proporsi perempuan di posisi manajerial perusahaan. Pada judul tersebut, kami mengambil 3 poin latar belakang, yaitu menurut laporan Global Gender Gap tahun 2024 dari World Economic Forum, kesenjangan gender global telah tertutup sebesar 68,5%. Namun, dengan laju kemajuan saat ini, dibutuhkan waktu sekitar 134 tahun untuk mencapai kesetaraan global secara penuh. Yang kedua, kesetaraan gender merupakan hak bagi setiap uh, orang dan dari berbagai golongan, tidak memandang itu jenis kelamin yaitu laki-laki maupun perempuan. Setiap orang berhak mendapat kesetaraan gender dalam setiap bidang di kehidupannya. Pemimpin perempuan di perusahaan dan bisnis memiliki peran penting dalam menciptakan kesetaraan gender dalam lingkungan kerja. Terkait latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang disusun yaitu bagaimana kondisi kesetaraan gender dalam kepemimpinan di tempat kerja, bagaimana kontribusi pemimpin perempuan dalam mencapai kesetaraan gender di lingkungan kerja, bagaimana tantangan yang dihadapi perempuan di dunia kerja yang didominasi laki-laki dan bagaimana mereka menghadapinya. Dan yang terakhir adalah bagaimana peran organisasi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dengan kesetaraan gender. Terkait rumusan masalah ini, maka hasil temuan di lapangan yang kami temukan dengan mewawancarai beberapa pemimpin perempuan di bagian manajerial dan beberapa HRD untuk mengambil sudut pandang berbeda. Ada 3 poin penting yang akan kami bahas di dalam hasil temuan di lapangan. Yang pertama adalah hambatan-hambatan perempuan untuk mencapai posisi manajerial, yaitu yang pertama adalah beban peran ganda. Yang dimaksud dalam beban peran ganda di sini adalah perempuan seringkali memiliki banyak peran, baik itu di rumah sebagai istri maupun orang tua, dan peran juga di dalam lingkungan kerja, yaitu sebagai pekerja. Yang kedua adalah stereotip gender. Perempuan sering dikatakan kurang mampu untuk memimpin atau mencapai posisi manajerial. Selanjutnya adalah terkait kebijakan perusahaan. Dari hasil temuan di lapangan, ternyata belum banyaknya program mentoring yang merata untuk kepemimpinan perempuan. Dan selanjutnya adalah minimnya kesempatan promosi. Dan poin terakhir yang kami temukan yaitu pandangan terhadap pemimpin perempuan. Pemimpin perempuan sering dikatakan sebagai pemimpin yang komunikatif, empati, dan teliti. Dari hasil temuan di lapangan, berikut beberapa solusi yang telah disusun. Yang pertama adalah pelatihan kepemimpinan perempuan, menyediakan pelatihan, mentoring, dan coaching khusus bagi perempuan yang berpotensi menepati posisi manajerial. Yang kedua adalah sistem kerja yang fleksibel, yaitu menerapkan fleksibilitas kerja, baik itu jam maupun lokasi untuk mendukung peran ganda perempuan tanpa menghambat karir. Yang ketiga adalah edukasi dan kesadaran gender, yaitu adalah mengadakannya pelatihan atau kampanye internal untuk mengurangi stereotip gender dan menciptakan budaya kerja yang inklusif. Yang keempat adalah forum perempuan profesional, membentuk komunitas internal sebagai ruang berbagi, penguatan, atau berbagi info terkait perempuan dan organisasi. Dan yang terakhir adalah bijak dalam pengambilan keputusan, mendengarkan dan mempertimbangkan kebutuhan sesuai dengan tantangan yang dihadapi perempuan di lingkungan kerja. Dari serangkaian pengerjaan proyek yang telah dilakukan, berikut adalah refleksi pribadi yang saya rasakan. Yang pertama,
Keterlibatan saya dalam proyek kesetaraan gender menjadi pengalaman yang memperluas wawasan, mengasah keterampilan komunikasi, kolaborasi, serta empati. Saya belajar mendengarkan secara aktif, memahami perspektif narasumber melalui wawancara, diskusi tim, dan analisis data. Proyek ini membuka pemahaman saya bahwa tantangan perempuan untuk mencapai posisi manajerial bukanlah hanya soal kompetisi, tetapi juga budaya kerja yang belum inklusif. Dalam tim, saya berkontribusi menyusun pertanyaan, melakukan wawancara, dan mengolah data. Saya juga belajar mengelola dinamika tim, berpikir kritis, dan menjaga etika untuk pengumpulan informasi. Sekian presentasi yang telah saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.